فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam, hadisnya masih sama yang setorkan. Nah, barakallahu fiik, yang pendek dan berulang-ulang. Jadi harapkan yang biasa setoran seperti biasanya, barakallahu fiikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, tinggal dikit lagi nih ya. Halaman yang ke berikutnya, yaitu halaman yang ke-425. Disimak baik-baik agar maksimal dan tidak gagal paham. Kata beliau, wa hadza minal mawatin allati ghadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha. Masyaallah. Dan ini kata beliau termasuk tempat-tempat yang Rasulullah marah di situ. Yaitu mana? Ketika seorang imam memperpanjang bacaannya sehingga makmum komplain. Paham ya? Komplain kemudian mengadukan keluhan, nah itu termasuk yang Rasulullah enggak suka. Mafhum? Karena sudah ada aturannya, fal yujiz. Ya kan? Idza amma ahadukum linnas fal yujiz. Apabila salah seorang dari kalian jadi imam untuk manusia, maka peringkaslah, diperingan. Paham ya? Peringan ini maknanya apa, Akh Fadil? Dipercepat gerakannya atau apanya yang peringan? Bacaannya, bukan gerakannya, ingat-ingat. Jadi bukan gerakan percepat, bukan, bacaannya diperingan. Awalnya panjang pendek gitu loh. Paham ya? Apalagi dengarkan apa? Tangisan bayi di belakang. Paham ya? Karena akan membuat fitnah dalam artian nanti salatnya tidak khusyuk atau semisalnya. Wa huwal qail, yaitu yang Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun arda kama yardal basyar wa aghdabu kama yaghdabul bashar fa ayyuma ahadin da'awtu alaihi min ummati bid'awatin laisa laha bi ahlin an yaj'alaha lahu tahuran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yaumal qiyamah. Masyaallah, lihat betapa lembut dan juga sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hanya saja aku ini manusia biasa. Rasulullah manusia biasa ya. Bedanya apa dengan kita-kita ini? Beliau adalah dikasih dikarunia apa? An-nubuwah wa risalah, itu bedanya. An-nubuwah wa risalah. Tapi kalau dalam hal kemanusiaan, sakit, kena sihir, kena racun, itu seperti manusia biasa. Jadi pahami ya? Nah, lihat ini. Arda kama yarda al-bashar. Aku ridha sebagaimana manusia yang lain juga ridha. Aku marah, aghdab kama yaghdabul bashar. Aku marah sebagaimana manusia yang lain juga marah. Maka siapapun orangnya, da'autu alaihi min ummati, aku mendoakan kejelekan. Ingat-ingat, da'autu alaihi pakai ala itu doa kejelekan. Maka siapapun orang yang aku doakan padanya kejelekan dari umatku, bid'awatin, dengan suatu doa, laisa laha bi ahlin, dia enggak pantas, enggak layak untuk mendapatkannya. Paham enggak? Rasulullah mendoakan kejelekan tapi enggak pantas untuk dia dapat. Ya mungkin sedang marah itu ya, sedang marah dia mendoakan kejelekan itu. Padahal orang ini enggak pantas mendapatkan kejelekan itu. Rasulullah minta maaf. Beliau mengatakan dengan doa yang bagus, na'am an yaj'alaha lahu tahuran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yaumil qiyamah. Doa yang jelek tadi, paham ya, yang ditujukan pada salah seorang yang tidak pantas mendapatkan tadi itu, semoga Allah Taala menjadikannya sebagai tahuran, pensuci. Paham ya? Yang bisa mensucikan dosa, wa zakatan, juga mensucikan, wa qurbatan, dan bentuk pendekatan, yuqarribuhu, yang bisa mendekatkan orang tersebut. Nah, barakallahu fiik. Naam, dengan doa tadi kepada Allah Ta'ala di hari kiamat. Bisa dipahami? Jadi Rasulullah kadang marah, berdoa, mendoakan kejelekan ke orang, tapi dia enggak layak mendapatkannya orang lain. Nah, Rasulullah minta maaf dengan mendoakan kebaikan ini. Semoga doa-doa jelek itu
yang tidak pantas untuk si fulan atau si alan menjadi kebaikan kelak di hari kiamat. Mafhum? Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Barakallahu fiik. Beliau tetap tidak ingin sengaja mendoakan kejelekan biar sengsara itu tidak. Ini kan menyebutkan kalau laisa laha bi ahlin, enggak pantas mendapatkannya. Mafhum? Makanya kalau antum doakan seorang dengan kejelekan dan orang itu enggak pantas, antum yang salah, antum yang keliru. Nah, barakallahu fiik, itu justru dikhawatirkan apa? Kembali kepada dirinya sendiri. Makanya kalau doakan ke orang lain itu yang terbaik. Atau didolimi orang, dipukul, diambil sandalnya, digangguin misalkan. Doakan kebaikan, Allah yahdik. Ya, Allah yuslihuk. Doa-doa yang baik aja. Bukan Allah yuhlikak. Semoga Allah membinasakanmu. Kalau dia enggak pantas, enggak layak misalkan, khawatir balik nanti. Paham ya? Seperti itu. Dia doakan kebaikan. Nah, diingatkan dari atas pakai mic, ya kan? Sakit hati. Semoga. Dulu ada soalnya. Tapi semoga sekarang nggak ada ya. Nah, semoga apa dulu yang pernah senior pernah dengar nggak dulu? Di kertas itu. Semoga terbakar rumahnya atau apa waktu itu? Allahul musta'an. Nah, ya mungkin yang senior masih ingat waktu itu. Yang jelas barakallahu fiikum nggak bagus. Karena mengingatkan itu tujuannya mengingatkan bagus, tujuannya bukan untuk apa? Merendahkan itu. Sehingga kalau doakan kejelekan, khawatir balik sendiri nanti. Terbakarlah pakaiannya akhirnya. Allahul musta'an. Nah, misalkan seperti itu jangan. Doakan kebaikan aja. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kondisikan doa kejelekan barakallahu fi. Kalau Rasulullah ini khusus Rasulullah ya. Semua doa kejelekan yang Rasulullah lemparkan kepada salah seorang dan enggak pantas mendapatkannya, nanti justru menjadi kebaikan untuk dia di hari kiamat. Itu bedanya. Paham ya? Tapi kalau kita kan bukan Rasulullah ya. Makanya kalau mendoakan yang baik-baik saja. Kecuali orang yang benar-benar jahat, dia jahat sekali, ngambil pakaiannya, ngerampok misalkan, nyuri rumahnya misalkan ya. Ya paling doakan semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada dia dan memberikan hukuman yang sepantas atau selayak untuk dia mendapatkannya. Enggak lebih gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, karena yang namanya orang kadang ketipu, ada enggak emang orang ketipu? Marah enggak bisa kita? Marah. Doakan yang terbaik. Paham ya? Yang terbaik ya semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada dia dan semoga kalaupun dapatkan hukuman, dikasih hukuman yang layak dan pantas untuk dia dapatkan. Halus lembut tapi tetap ada gitu loh. Jadi pahami? Nah, enggak melebihi kadarnya. Di sini waqad bawa al-Bukhari ala hadits babul khatab fil mau'idah wa ta'lim idza ra'a ma yakrahu masyaallah. Sampai-sampai Imam Bukhari meletakkan dalam hadisnya bab al-ghadab, bab marah fil mau'idah, di dalam menasihati wa ta'lim dan ta'lim. Ta'lim itu mengajarkan ilmu, mau'idah itu nasihat. Idza ra'a ma yakrahu, apabila dia melihat sesuatu yang dia enggak sukai. Jadi wajar. Kalau antum melihat seorang syekh kok marah dengan para santrinya itu wajar kadang-kala. Mungkin dia melihat sesuatu yang enggak sukai gitu loh. Udah nasihati berkuali-kuali, nolak, bantah, buangkang, ngoyel, bandel misalkan. Misalkan loh ya. Itu syekh mungkin enggak suka. Syekh, paham ya? Enggak suka gitu loh ya. Nah, atau misalkan seorang guru, muallim, ustaz misalkan melihat santrinya melanggar peraturan yang melanggar syariat, langgaran syariat, isbal misalkan atau cukuran kozak misalkan, dia agak marah dikit itu wajar. Karena syariat yang dia langgaran itu. Paham ya? Sudah dipahami? Nah, itu bukan kejelekan yang diinginkan. Tapi apa? Lihat ini. Bab al-ghadab fil mau'idah wa ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Bab bolehnya marah di dalam menyampaikan nasihat dan ketika mengajarkan ilmu apabila dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai. Paham ya? Nah, jadi misalkan ketika orang lagi sedang belajar menggambar, dia tegur dengan teguran yang mungkin barakallahu fik agak tegas misalkan, jangan gambar. Masa gambar di sini? Ini berarti salah apa? Salah alamat. Kalau gambar stadion sana misalkan, wajar. Paham ya? Seperti itu. Paham ya? Karena kadang-kadang enggak sadar gitu loh. Jadi disadarkan berkali-kali, nampaknya kayak enggak paham bahasa Indonesia saja, ya kan? Allahul musta'an. Ini umum ya, berlaku umum. Kadang ada lafaz al-lafdzul 'am yurida biha al-khusus. Kadang ada lafaznya umum tapi yang diinginkan dengan khususnya ada juga dalam ilmu usul nanti. Paham maksudnya ya? Lafaznya umum tapi yang diinginkan dengan khusus kadang ada juga. Al-lafdzu al-'am urida biha al-khusus. Lafaznya umum tapi yang diinginkan dengannya khususnya ada juga. Agar apa tadi? Artinya agar apa? Tersentuh. Paham ya? Na'am. Mafhum? Wa fihi, dikit lagi. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan ingkar munkar, mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran ingkari.
Ada anak kecil misalkan ya kan, ada orang tuanya situ, anak kecilnya kan bawa boneka kecil ya, dinosaurus atau apa gitu. Nah, ini haram ya, akhi. Ini haram. Kepalanya dihapus, kepalanya dipadamkan kan. Kalau anak kecil bicara, orang tuanya ngomongnya. Ngomongnya ke orang tuanya itu. Jangan ke anak ngomongnya. Anak bukan orang tuanya. Misalkan kalau Zakaria Yahya na'am, sampaikan ke anak. Anak tidak tegas langsung. Kalau misalnya bisa patahkan di tempat. Kan itu. Kalau bisa dihapus, selesai. Kalau seandainya dijumpai seperti itu, antum menjumpai ingkari kemungkaran. Jangan senyum-senyum ikut mainan. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma syuqiya alaihi bihadhil mukhalafah, dikarenakan Nabi SAW tatkala diadukan kepada beliau tentang penyelisihan ini, qama wa'idan wa munkira, masyaallah. Beliau langsung berdiri memberikan wa'id, nasihat dan juga munkira, mengingkari. Lihat, mengingkari orang tadi ya. Inna minkum munaffirin, langsungan. Nah, langsungan. Jadi beliau langsung memberikan peringatan kepada orang tadi. Paham ya? Karena itu mungkar. Wa fil hadis, di dalam hadis ini ada pendalilan annal asla fil mawa'id al-kalam al-jazal. Masyaallah. Kata beliau, pada asalnya dalam suatu nasihat itu adalah ucapan yang mulia. Mulia dan tegas. Jazal itu mulia dan tegas. Na'am, la itu. Paham ya? Jadi enggak ada lantunan-lantunan. Jadi pada asalnya kalau berceramah itu aslinya itu lebih baik tegas. Lantunan hadisnya tegas, ayatnya tegas. Paham ya? Walaupun untuk masalah ayat masih toleran ya, tapi yang dilarang itu membacakan muhadharah, dinadakan juga muhadharahnya. Ayuhan nas, ittaqullah. Misalkan, nah itu nanti ternyata termasuk bid'ah itu. Bukan ayatnya loh ya maksudnya, ceramahnya, dinadakan ceramahnya, dibikin talhin atau yang semisal. Kita lihat, la talhin ayat wal ahadits wal asy'ar. Tidak lantunan ayat, wala hadis, wala asy'ar, pantun-pantun. Kalau baca pantun kan wajar ya. Itu kan nada, bukan nada yang dinadakan nada yang seperti nyanyian kan, nada biasa. Untuk bedakan antara hadis, ayat, kemudian pantun. Yang dilarang di sini adalah dengan dilantunkan, lantunan-lantunan yang kayak nada baca Al-Qur'an seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami? Fahadi muhdatsatun. Ini adalah perkara muhdas. Jadi yang paling bagus itu kalau muhadharah tegas. Innal hamdalillah qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim itu. Ya ayyuhan nas. Karena orang kalau tegas itu biasanya kalau misalkan ya ayyuhan nas ittaqu, kadang orang tenang biasanya loh ya. Nah, walaupun itu tidak ada larangan kalau baca ayat misalkan dinadakan. Cuman tegas itulah yang Rasulullah anjurkan waktu itu. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat, ka'annahu mungdiru jaishin yakul, seakan-akan beliau itu komandan perang. Antum tahu pernah lihat komandan perang? Kalau ngomong bagaimana? Wahai prajurit, kumpul atau bagaimana? Tegas, siap, itu biasanya. Maksudnya apa? Itu menunjukkan bahwasanya akan menggugah itu loh. Coba kalau antum dengan suara tegas, tergugah nggak biasanya? Enggak juga. Kalau nggak tergugah berarti yang salah. Nah, barakallahu fiik, paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya tegas itu masya Allah. Dalam hal apa? Nah, barakallahu fiik, penyampaian tadi itu. Tegas tidak harus marah, ya kan? Antum melihat para khutbah di Yaman sana, para masyayikh khutbah, tegas-tegas enggak marah mereka. Ya paling-paling karena untuk apa? Menyemangati. Dari pelan, naik, turun, naik lagi gitu. Naik turun lagi di akhirnya. Itu termasuk apa? Nah, trik atau istilahnya uslub min asar bil Arab di dalam khutbah seperti itu. Ternyata kalau di Indonesia kan bisa juga, yang nggak bisa itu Jawa. Antum khutbah ke bahasa Jawa, mau tegas gimana? Sulit. Coba kalau nggak percaya, khutbah ke bahasa Jawa ditegaskan coba. Sulit sekali. Kalau Indonesia masih bisa. Paham ya? Nah, mafhum. Nah, sedikit lagi perhatikan ini. Kata beliau, ja'atna min 'indi ghairina, itu semua datang dari orang yang selain kita, selain agama Islam, yang khutbah yang dinadakan juga, khutbahnya dilantunkan juga. Amma nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fakana kalamu jazalan wadihan ka'annahu mungdiru jais. Di garis sebagai faedah itu. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau ucapannya, perhatikan ucapannya beliau jazalan, tegas. Gamblang, wadihan, ka'annahu mungdiru jais, seakan-akan beliau komandan perang.
komandan pasukan perang. Masya Allah. Wa yadullu 'ala dzalika qaulu mughdaban. Di sini menunjukkan hal yang menunjukkan ini adalah ucapan beliau sempat dibikin marah. Walau kana sallallahu yurattil fi khutabihi, kalau seandainya Rasulullah itu membaca tartil dalam khutbahnya, dinadakan khutbahnya maksudnya, wa bi kalimatihi, dan kata-katanya la nuqila ilaina disampaikan kepada kita. Tapi enggak pernah kan? Enggak pernah kan dalam hadis atau dalam artikel yang sifatnya Rasulullah ketika membacakan khutbah Jumat atau khutbah itu ya, ayat hadisnya dibaca dengan tartil ayat Al-Qur'an enggak ada kan? Enggak ada. Walau kana fi hadha tartil khairun laqama bihi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali sahih wa Sabit bin Qais Ibn Syammas. Kalau seandainya mentartil bacaan dalam khutbah ditartil, tahu tartil enggak, Tem? Dibaca seperti Al-Qur'an itu, ya, kalau seandainya itu lebih baik niscaya apa? Abu Bakar akan mulai. Umar, Utsman, Ali, Sabit bin Qais bin Syammas pun akan melakukannya semuanya. Paham ya? Naam. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fi. Kalau seandainya itu kebaikan, niscaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukannya. Sabit bin Qais bin Syammas melakukannya. Wa ghairuhum selain mereka minas sahabat pun akan melakukannya juga. Wa tabi'in lahum ihsan, dan orang-orang tabi'in yang mengikut mereka dengan baik pun akan melakukan. Tapi karena itu bukan kebaikan barakallahu fi, ditinggalkan. Khutbah yang jelas, muhadharah yang jelas, suaranya gamblang, lantang. Dikit lagi. Wal haqqu anna hadzal amra innama jaa'a min 'indil hizbiyyin sahih. Lam ya'ti min 'indi ahlussunnah sahih. Yang benar bahwasanya yang seperti ini itu muncul dari orang-orang hizbiyyin, bukan datang dari ahlussunnah. Paham ya? Dari hizbiyun. Nah, yang dilantunkan nada khutbahnya, nada hadisnya dinadakan seperti Al-Qur'an itu biasanya dari orang hizbiyun. La min 'indi ulama'ihim. Nah, dan bahkan bukan dari ulama mereka juga. Wala min 'indi khutabaihim, dan bukan juga dari para khutbahnya Ahlussunnah juga. Wala min 'indi a'immatihim, bukan juga dari a'imah Ahlussunnah juga. Fan nasihatu, disimak baik-baik barakallahu fiik, fokus pada pembahasan itu, tinggal dikit lagi. Jangan aktif dengan yang lainnya. Yang punya kitab ya. Fan nasihatu li ikhwanina jami'an, maka nasihat untuk saudara kami semuanya, an yatruku hadzal masar. Untuk meninggalkan kebiasaan atau perbuatan tersebut yang sudah berjalan. Paham ya? Wa an ya'idu kama wa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghdabuna idza istada'a al-amr al-ghadab sahih. Hendaknya apa? Memberikan nasihat sebagaimana Rasulullah memberikan nasihat sallallahu alaihi wasallam, mereka marah apabila diperlukan untuk marah. Ayyuhan nas, ya ibadallah. Nah, kadang-kala seperti itu dibutuhkan. Kalau khutbah, paham ya? Ceramah. Naam. Wa yarfa'una aswatahum Jadi kalau khutbah, ana enggak bisa mengharuskan semuanya harus seperti itu, cuman secara dalil seperti itu. Lihat ini. Wa yarfa'una aswatahum idza tad'a al-amr ar-rafa'. Paham ya? Dan hendaknya mereka mengangkat suara mereka apabila perkaranya itu mengharuskan untuk diangkat suaranya. Paham ya? Jadi kalau antum nanti suatu ketika khutbah, nah barakallahu fiik, ada suara yang kadang antum angkat. Untuk mereka yang di depannya itu biar tergugah. Paham ya? Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Yang khutbah pelan-pelan misalkan. Alhamdulillah. Orang ngantuk semua. Itu kalau ana. Paham ya? Kalau ana, sesuai dengan dalil kan ka'annahum mundiru jaishin yaqul sabbahakum wa massakum. Itu kan lafaznya itu kan. Seakan-akan Rasulullah itu seperti komandan perang. Ya, komandan perang. Khutbah pelan-pelan. Alhamdulillah. Maksudnya kalau seperti itu bikin orang ngantuk. Paham ya? Ana bukan ngejek antum ya. Ana pun kalau seperti itu antum ejek aja. Maksudnya dibalikkan gitu loh. Antum juga seperti itu Ustaz misalkan. Maksudnya ana nyarankan seperti yang ini, lihat ini. Yarfa'una aswatahum idza stad'al amr ar-rafa'. Amatal hin khutab. Lihat. Melagukan, menadakan khutbah. Nada yang lagu loh ya, yang musik loh ya, bukan naik turun loh ya. Wal muhadarat, dan muhadarat falaysa bil ma'tsur, enggak ada dalilnya. Paham ya? Enggak ada dalilnya. Makanya barakallahu sebenarnya kalau yang pulang pergi ini bisa Jumat di sini dapat jatah sebenarnya. Cuman karena Jumat enggak pernah ada di sini ya, enggak pernah muhadarat di sini. Ya mereka tinggal sini nih, Masya Allah. Mereka kebanyakan muhadirun. Nah, sudah mampu muhadarah, tapi yang pulang pergi itu kalau sekali-kali Jumat di sini nyobanya sekali-kali. Ya kan? Nah, muhadarah ya kan, bagaimana suaranya, lantunannya. Yang dilarang ini apanya tuh yang dilarang? Menadakan lagu seperti lagu nada tartil Al-Qur'an dulu ya.
Ada pun naik turunnya suara, nada, naik turunnya suara, lantunan, intonasi, enggak masalah. Tahu intonasi kan? Nah, intonasi itu naik turun untuk menjelaskan. Ya Rasulullah, kan intonasi. Itu enggak dilarang seperti itu. Ya kan? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.